Perempuan di Sparta memiliki otonomi lebih besar dibandingkan kota lainnya di sejarah Yunani kuno. Mereka berpendidikan dan sebagian wanita mempunyai 2 suami. Apa alasannya? Dalam budaya populer, Sparta kuno dikenal menghasilkan prajurit yang kuat dan perkasa. Cara lain Sparta yang tampaknya unik di Yunani kuno adalah mengizinkan seorang wanita menikah dengan 2 pria sekaligus. Kebiasaan ini merupakan suatu hal unik. Meskipun tidak jelas berapa lama kebiasaan itu sudah ada atau seberapa umum hal itu dipraktikkan. Hal itu mungkin merupakan hasil alami dari pendekatan Sparta terhadap pernikahan dan melahirkan anak. Tujuan pernikahan di Sparta adalah untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Dalam sistem seperti itu, nilai sebuah perkawinan dihitung berdasarkan kemampuan menghasilkan anak. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, bangsa Sparta percaya bahwa anak-anak yang paling sehat akan datang dari pria dan wanita yang paling sehat. Kedua jenis kelamin didorong melakukan latihan fisik untuk meningkatkan potensi mereka sebagai orang tua. Mereka menikah pada usia yang lebih tua dari orang Athena. Anak perempuan di Sparta tidak harus menikah sampai mereka berumur 18 tahun. Pria biasanya menikah pada usia pertengahan 20-an atau 30-an. Perbedaan usia antara suami dan istri lebih kecil dibandingkan dengan orang Athena. Anak perempuan di Sparta menikah jauh lebih lambat dibandingkan saudara perempuan mereka di Athena. Setelah menikah, suami dan istri juga sebagian besar dipisahkan, dengan teori bahwa berpisah meningkatkan hasrat dan hasrat menghasilkan anak yang lebih sehat. Seorang pria Spartan yang sudah menikah terus tinggal bersama pria lain saat anak-anaknya masih kecil. Tugas sebagai ayah dibagi di antara semua pria di masyarakat. Hal ini mencerminkan struktur sosial Sparta yang sangat egaliter bagi warga laki-laki muda yang diharapkan untuk tinggal, belajar, dan makan bersama. Tetap menjadi bujangan tidak disarankan. Setidaknya sebagian karena penekanan besar pada memiliki anak yang akan berkontribusi pada kesuksesan negara. Laki-laki yang belum menikah dapat dipaksa untuk berjalan mengelilingi lapangan umum pada musim dingin, mengenakan tunik dan bernyanyi tentang diri mereka sendiri. Sebaliknya, pria yang memiliki 3 anak laki-laki dibebaskan dari dinas militer. Mereka yang memiliki setidaknya 4 anak laki-laki tidak perlu membayar pajak apapun. Salah satu cara pernikahan jamak bisa berhasil adalah dengan melibatkan seorang perempuan muda yang menikah dengan laki-laki yang lebih tua. Karena perempuan dianggap lebih sehat daripada suaminya, pasangan itu bisa mendapatkan pasangan lain yang lebih muda. Anak-anak superior yang dikandung dengan cara ini akan bergabung dengan rumah tangga suami yang lebih tua. Dalam jenis perjanjian lain, seorang laki-laki lajang dapat mempunyai anak untuk rumah tangganya sendiri dengan seorang perempuan yang sudah menikah. Hal ini mungkin menawarkan pilihan bagi laki-laki yang lebih memilih untuk tetap melajang, tetapi perlu memenuhi tanggung jawab mereka kepada negara untuk menjadi ayah dari anak-anak. Kemungkinan penggunaan lain adalah saudara laki-laki yang dapat berbagi istri untuk membatasi perpecahan warisan mereka. Seorang perempuan yang mempunyai 2 suami akan tetap mempunyai potensi untuk mempunyai anak, meskipun salah satu dari mereka sedang pergi berperang. Sparta, perempuan dan pendidikan. Bagi perempuan Sparta, pendidikan sangatlah penting. Berbeda dengan di Athena dalam sejarah Yunani kuno, peran perempuan diharapkan untuk mengurus anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Di Sparta, anak perempuan memulai pendidikannya pada usia yang sama dengan anak laki-laki. Sistem pendidikan terkonsentrasi pada persiapan militer dan anak perempuan mendapat pendidikan serupa. Mereka juga menerima pendidikan jasmani yang menggabungkan gulat, senam, dan keterampilan tempur. Di Sparta kuno, satu-satunya cara bagi manusia untuk menerima batu nisan adalah dengan mati dalam pertempuran. Demikian pula bagi perempuan. Kematian saat melahirkan adalah salah satu kehormatan terbesar. Wanita yang telat menjadi seorang ibu harus menyerahkan anak laki-lakinya pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki Spartan diambil dari rumah orang tuanya untuk memulai pendidikan militer. Karena komunitas Sparta dirancang untuk membentuk prajurit profesional, pendidikan harus dimulai sejak usia muda. Bagi seorang ibu Spartan,
kebanggaan terbesarnya adalah membesarkan seorang prajurit yang kuat dan berani. Menurut Plutarch, seorang wanita memberi putranya sebuah perisai dan menyuruhnya pulang, baik dengan atau di atasnya sebelum berperang. Dunia mengenal Sparta karena pria dan tentaranya, tetapi tanpa wanita, Sparta tidak akan ada.